Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di video pembelajaran kami. Sebelumnya kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri Afrasiska Felicita Alus dengan NPM 2022 1350 0053 dan teman saya Erna Budi Setiawati dengan NPM 2022 1350 0040. Pada video kali ini kami akan membahas terkait materi tentang fungsi elementer atau biasa juga disebut dengan fungsi kompleks dan juga terkait dengan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam fungsi elementer itu sendiri. Fungsi kompleks atau fungsi elementer itu apa sih teman-teman? Nah, jadi fungsi kompleks atau fungsi elementer biasa dinotasikan sebagai W sama dengan Fz atau W sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y sama dengan Fx, Y. Secara geometris, fungsi f merupakan transformasi yang memetakan titik di bidang Z ke bidang W. Dengan demikian, fungsi kompleks dapat dipandang sebagai fungsi dari R kuadrat ke R kuadrat yang memetakan X, Y menjadi U, V. Di sini, fungsi yang akan dibahas meliputi yang pertama ada fungsi eksponen, lalu ada fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, fungsi logaritma, dan yang terakhir adalah fungsi inverse. Fungsi pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi eksponen, di mana fungsi eksponensial dalam peubah kompleks itu merupakan Z sama dengan X ditambah YI didefinisikan dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Nah, kita dapat melihat bahwa di dalam pengertian tertentu, fungsi yang baru didefinisikan tersebut adalah perluasan 4 alami dari fungsi E pangkat X pada kasus peubah kompleks. Misalkan, jika Z merupakan bilangan nyata dengan Y sama dengan 0, maka E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X. Jika Z adalah kayal murni X sama dengan 0, kita mempunyai E pangkat IY sama dengan cos Y ditambah I sin Y, yang dikenal sebagai rumus Euler. Nah, bentuk ini dapat diterapkan untuk menuliskan bentuk kutub Z sama dengan cos T ditambah I sin T, atau dalam bentuk Z sama dengan RE pangkat IT. Fungsi eksponensial sendiri itu merupakan fungsi menyeluruh dan benar bahwa D per dz sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat Z. Sehingga rumus eksponensial ini yaitu Z sama dengan E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X tambah Y sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks E pangkat Z memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yang dimana sifat tersebut serupa dengan sifat fungsi eksponen pada bilangan real. Sifat yang pertama yaitu E pangkat Z tidak sama dengan 0, lalu yang kedua E pangkat 0 itu sama dengan 1. Sifat yang ketiga, E pangkat Z ditambah W itu sama dengan E pangkat Z dikali E pangkat W. Sifat keempat yaitu E pangkat Z dikurang W itu sama dengan E pangkat Z per E pangkat W. Sifat yang kelima yaitu E pangkat Z itu sama dengan E pangkat bar Z. Sifat keenam yaitu E pangkat Z sama dengan E pangkat Z ditambah 2 pi, di mana ini merupakan periodisitas eksponensial. Lalu yang ketujuh, Z sama dengan X tambah Y, di mana mutlak dari E pangkat Z sama dengan E pangkat X, argumen dari E pangkat Z sama dengan Y. Sifat yang kedelapan, yaitu W sama dengan E pangkat Z, di mana
W itu sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, W-nya tidak sama dengan 0. Sifat ke-9, E pangkat len Z sama dengan Z, di mana Z bukan sama dengan 0. Sifat ke-10, len Z1 per Z2 sama dengan len Z1 dikurang len Z2. Sifat yang ke-11, len Z1 kali Z2 sama dengan len Z1 ditambah len Z2. Sifat yang ke-12, Z pangkat N itu sama dengan E pangkat N len Z, di mana N itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sifat yang terakhir yaitu Z pangkat 1 per N sama dengan E pangkat 1 per N len Z, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Agar lebih memahami terkait fungsi eksponen, kita akan coba mengerjakan contoh soal fungsi eksponen berikut ini. Tunjukkan bahwa mutlak E pangkat Z itu nilainya sama dengan E pangkat Z. Pada penyelesaian, mutlak E pangkat Z sama dengan mutlak E pangkat Z buka kurung cos Y ditambah I sin Y. Mutlak E pangkat Z sama dengan, kita pisahkan, mutlak E pangkat Z dikali mutlak cos Y ditambah I sin Y. Mutlak E pangkat Z sama dengan, mutlak E pangkat Z tadi itu menjadi E pangkat Z dikali mutlak cos Y ditambah I sin Y nilainya adalah 1, sehingga mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat Z dikali 1, yaitu E pangkat Z. Sehingga terbukti bahwa mutlak E pangkat Z itu nilainya sama dengan E pangkat Z. Selanjutnya kita akan masuk pada materi fungsi yang kedua, yaitu fungsi trigonometri. Pada fungsi trigonometri ini, perhatikan bahwa berdasarkan rumus Euler yaitu E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X, dan E pangkat min IX sama dengan cos X dikurang I sin X. Nah, untuk menunjukkan jika X merupakan nyata, maka diperoleh sin X sama dengan E pangkat IX dikurang E pangkat min IX per 2I, dan cos X sama dengan E pangkat IX ditambah E pangkat min IX per 2. Dari kedua rumus ini, dapat mewakili bentuk kompleks dari fungsi nyata sinus dan kosinus. Fungsi trigonometri dasar itu dapat kita kembangkan dari fungsi sinus dan kosinus yang sudah kita jelaskan tadi dengan sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I, dan cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2. Lalu yang di bagian bawahnya itu merupakan bentuk grafik dari fungsi trigonometri. Selanjutnya, dengan mengubah fungsi trigonometri dalam bentuk seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dengan memanfaatkan fungsi-fungsi eksponen, maka penyederhanaan dalam bentuk standar bilangan kompleks dapat kita lakukan dengan mudah. Nah, sifat fungsi trigonometri real itu juga berlaku untuk fungsi trigonometri kompleks. Sebagai contoh, kita mempunyai sifat yang pertama, sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z itu sama dengan 1. Lalu yang kedua, 1 ditambah tan kuadrat Z sama dengan secant kuadrat Z. Lalu yang ketiga, 1 ditambah kotangen kuadrat Z sama dengan kosekan kuadrat Z. Lalu yang keempat, sin Z1 plus minus Z2 itu sama dengan sin Z1 dikali cos Z2 plus minus cos Z1 dikali sin Z2. Lalu cos Z1
plus minus Z2 itu sama dengan cos Z1 dikali cos Z2 plus minus sin Z1 dikali sin Z2. Lalu ada tan Z1 plus minus Z2 itu sama dengan tan Z1 plus minus tan Z2 dibagi dengan 1 plus minus tan Z1 tan Z2. Lalu untuk sudut negatifnya, yaitu sin min Z, itu nilainya sama dengan min sin Z. Dan cos min Z, nilainya sama dengan cos Z. Yang terakhir ada tan min Z, itu sama dengan min tan Z. Apabila dari sifat yang sudah kita jelaskan sebelumnya dikembangkan, sehingga kita dapatkan yang pertama, sin Z itu sama dengan 0, bila dan hanya bila Z sama dengan K-pi, dan K-nya itu sama dengan 0 plus minus 1, plus minus 2, dan plus minus 3, dan seterusnya. Lalu yang kedua, cos Z sama dengan 0 bila dan hanya bila Z-nya sama dengan pi per 2 ditambah K-pi, di mana K-nya sama dengan 0 plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Lalu untuk semua bilangan kompleks Z, 4 fungsi trigonometri yang lain didefinisikan seperti yang di bawah ini. Yang pertama ada tan Z, itu sama dengan sin Z per cos Z, di mana nilainya adalah E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per I dikalikan dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Lalu yang kedua ada kotangen Z, itu sama dengan cos Z per sin Z, di mana I dikalikan dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Ketiga, sekan Z sama dengan 1 per cos Z. Itu nilainya sama dengan 2 per E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Dan yang terakhir yaitu kosekan Z sama dengan 1 per sin Z itu sama dengan 2I per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Dari 4 fungsi trigonometri yang sudah kita jelaskan sebelumnya, jika didiferensialkan dengan menggunakan aturan, maka diperoleh yang pertama, D per DZ tan Z itu sama dengan sekan kuadrat Z. Yang kedua, D per DZ kotangen Z itu sama dengan min cos sekan kuadrat Z. Yang ketiga, D per DZ sekan Z itu sama dengan sekan Z tan Z. Lalu yang terakhir, D per DZ cos sekan Z itu sama dengan min cos sekan Z kotangen Z. Lalu untuk lebih memahami terkait fungsi trigonometri, di sini ada contoh soal fungsi trigonometri, yaitu tunjukkan bahwa turunan dari sin Z itu adalah cos Z. Kita selesaikan dengan pembuktian, yaitu D per DZ dari sin Z itu sama dengan D per DZ. Nilai dari sin Z itu adalah E pangkat IZ kurang E pangkat min IZ per 2I. Sehingga kita dapatkan D per DZ dari sin Z itu sama dengan E pangkat IZ. Turunan dari min E pangkat min IZ itu menjadi plus E pangkat min IZ per 2. Sehingga kita dapatkan D per DZ dari sin Z itu sama dengan nilai dari E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2 itu merupakan nilai dari cos Z. Sehingga terbukti bahwa turunan dari sin Z itu adalah cos Z. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Erna Budi.
Oke, baik. Kita akan membahas yang ketiga, yaitu tentang fungsi hiperbolik dalam analisa kompleks. Sebenarnya mirip dengan fungsi trigonometri. Ini menggunakan definisi fungsi eksponensial. Secara definisi, fungsi hiperbolik dasar adalah sin hiperbolik Z, cos hiperbolik Z, dan tan hiperbolik Z, yang semuanya diturunkan dari kombinasi E pangkat Z dan E pangkat minus Z. Selain itu, ada juga fungsi hiperbolik turunan lainnya seperti kotangan hiperbolik Z, sekan hiperbolik Z, dan kosekan hiperbolik Z, yang masing-masing didefinisikan sebagai perbandingan atau kebalikan dari sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Bahwa ditunjukkan bahwa fungsi trigonometri kompleks dapat dihubungkan dengan fungsi hiperbolik dengan menggunakan definisi eksponensial. Fungsi sinus dan kosinus kompleks bisa diubah menjadi bentuk hiperbolik. Sebagai contoh, jika kita ambil Z sama dengan imajiner kali Y, maka akan diperoleh hubungan penting, yaitu sin imajiner Y dengan I sin hiperbolik Y, dan cos imajiner Y sama dengan cos hiperbolik Y. Hubungan ini menunjukkan bahwa fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik saling berkaitan erat dalam bilangan kompleks. Pada slide ini, kita akan membuktikan bentuk fungsi kosinus untuk bilangan kompleks serta kaitannya dengan fungsi hiperbolik. Berdasarkan definisi fungsi kosinus kompleks, kita punya cos Z sama dengan E pangkat imajiner Z plus E pangkat min imajiner Z dibagi 2. Selanjutnya kita substitusikan Z sama dengan X plus imajiner Y ke dalam persamaan tersebut. Cos Z sama dengan E pangkat imajiner dikalikan X plus imajiner Y plus E pangkat min imajiner dikalikan X plus imajiner Y dibagi 2. Kemudian kita uraikan eksponensialnya menjadi E pangkat min Y cos X plus I sin X plus E pangkat Y cos X min imajiner sin X dibagi 2. Setelah itu kita kelompokkan suku yang mengandung cos X dan sin X. Cos X E pangkat Y plus E pangkat min Y dibagi 2 dikurang imajiner sin X E pangkat Y dikurang E pangkat min Y dibagi 2. Kita definisi fungsi hiperbolik, kita ketahui bahwa cos hiperbolik Y sama dengan E pangkat Y plus E pangkat min Y dibagi 2, dan sin hiperbolik Y sama dengan E pangkat Y dikurang E pangkat min Y dibagi 2. Sehingga persamaan kosinus kompleks dapat dituliskan menjadi cos Z sama dengan cos X cos hiperbolik Y min imajiner sin X sin hiperbolik Y. Jadi dari pembuktian ini dapat kita simpulkan bahwa fungsi trigonometri kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi fungsi trigonometri biasa dan fungsi hiperbolik. Baik, saya akan melanjutkan fungsi hiperbolik, yaitu khususnya keterkaitannya dengan fungsi hiperbolik kompleks dan beberapa identitas penting yang sering digunakan dalam perhitungan matematika lanjutan. Lalu, fungsi hiperbolik secara bentuk memiliki kemiripan dengan fungsi trigonometri. Namun, menggunakan fungsi eksponensial sebagai dasar pembentuknya, beberapa fungsi hiperbolik utama yang kita kenal antara lain yaitu sin hiperbolik,
cos hiperbolik dan tan hiperbolik, serta fungsi kebalikannya yang seperti sekan hiperbolik, kosekan hiperbolik, dan kotangan hiperbolik. Lalu ada beberapa identitas dasar fungsi hiperbolik, misalnya turunan dari fungsi sin hiperbolik dan cos hiperbolik, serta hubungan antara tan hiperbolik dan sekan hiperbolik. Identitas-identitas ini penting karena sering muncul dalam proses penyederhanaan dan pembuktian rumus. Lalu pada hubungan fungsi hiperbolik dengan fungsi kompleks, di sini terlihat bahwa fungsi hiperbolik kompleks memiliki pola yang mirip dengan fungsi trigonometri kompleks, hanya saja melibatkan unsur cos hiperbolik dan sin hiperbolik. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara fungsi hiperbolik dan fungsi trigonometri melalui bagian bilangan kompleks. Lalu terdapat identitas untuk sudut imajiner atau sudut negatif seperti hubungan antara cos hiperbolik, sin hiperbolik, dan fungsi trigonometri biasanya seperti cos dan sin. Identitas ini sangat berguna ketika kita mengubah bentuk fungsi trigonometri menjadi fungsi hiperbolik atau selanjutnya. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini dapat membantu kita memahami bagaimana fungsi hiperbolik bekerja dalam konteks matematika. Baik, saya akan menjelaskan contoh penerapan fungsi hiperbolik, yaitu membuktikan antara hubungan fungsi hiperbolik dan fungsi trigonometri kompleks. Soal yang pertama yaitu tunjukkan bahwa cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Untuk membuktikannya, kita mulai dari definisi fungsi kosinus dalam bentuk eksponensial, yaitu cos IZ dapat dituliskan sebagai E pangkat I kali IZ plus E pangkat min I kali IZ per 2. Karena I kali I sama dengan min 1, maka ekspresi tersebut menjadi E pangkat min Z plus E pangkat Z per 2. Jika diperhatikan, bentuk ini sama persis dengan definisi fungsi cos hiperbolik Z, yaitu E pangkat Z plus E pangkat min Z plus 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cos IZ sama dengan cos Z. Oke, kita akan membahas fungsi logaritma pada bilangan kompleks. Fungsi logaritma untuk sembarang bilangan kompleks biasanya dilambangkan dengan logaritma Z. Dalam pembahasan ini, logaritma yang digunakan adalah logaritma natural yang dilambangkan dengan len. Selanjutnya, sesuatu bilangan kompleks Z dapat dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan RE pangkat I theta. Jika Z merupakan bilangan nyata positif, maka logaritma dari Z dapat dituliskan sebagai log Z sama dengan len Z sama dengan len dikalikan X plus YI. Kemudian, sifat-sifat yang berlaku pada logaritma bilangan real juga dapat ditetapkan pada logaritma bilangan kompleks. Beberapa sifat tersebut antara lain yaitu logaritma ZW sama dengan log Z plus log W. Lalu yang kedua ada log Z pangkat X sama dengan X log Z. Sifat-sifat ini mempermudah kita dalam menyederhanakan dan menganalisis bentuk logaritma pada bilangan kompleks, serta menjadi dasar untuk pembahasan fungsi kompleks yang lebih lanjut. Baik, pada slide ini kita membahas lanjutan fungsi logaritma pada bilangan kompleks. Misalkan Z adalah bilangan kompleks, dalam konteks ini kita dapat menuliskan Z dalam bentuk eksponensial, yaitu Z sama dengan RE pangkat I imajiner T. Selanjutnya, logaritma dari Z dapat dituliskan sebagai logaritma Z sama dengan log RE pangkat IT. Dengan menggunakan sifat logaritma, persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai logaritma Z sama dengan log R plus log E pangkat IT. Karena logaritma dari E pangkat IT sama dengan IT, maka diperoleh logaritma Z sama dengan len R plus imajiner T.
Jika Z ditulis dalam bentuk kartesius, Z sama dengan X plus imajiner Y, maka nilai R adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. T sama dengan argumen Z. Sehingga logaritma dari bilangan kompleks dapat dinyatakan sebagai logaritma Z sama dengan ln Z plus I argumen Z. Selanjutnya, karena nilai argumen memiliki banyak kemungkinan yang berbeda sebesar lipatan 2π, maka logaritma bilangan kompleks memiliki banyak nilai. Nilai utama logaritma Z didefinisikan sebagai batas minus pi lebih kecil dari argumen Z kurang dari atau sama dengan pi. Sedangkan nilai lainnya dapat dituliskan sebagai logaritma Z ln Z plus I dikalikan argumen Z plus 2 kali. Artinya, bagian real dan logaritma bernilai sama, sedangkan bagian imajinernya berbeda sebesar kelipatan 2π. Baik, saya akan menjelaskan sifat-sifat fungsi logaritma pada bilangan kompleks. Sifat pertama menyatakan bahwa logaritma ZW sama dengan log Z plus log W. Yang kedua menyatakan log Z per W sama dengan log Z minus log W. Selanjutnya log E pangkat Z sama dengan Z. Kemudian E pangkat log Z sama dengan Z. Yang terakhir atau nomor 5 yaitu log Z pangkat P sama dengan P log Z. Lalu kita lanjut ke contoh perhitungan fungsi logaritma yang dimana Z sama dengan 2. Karena Z sama dengan 2 adalah bilangan real positif, maka dapat dituliskan sebagai Z sama dengan 2 plus 0 imajiner. Logaritma dari 2 adalah log 2 sama dengan ln 2 plus I argumen 2 plus 0i. Karena argumen dari bilangan real positif adalah 0, maka log 2 sama dengan ln 2 plus imajiner 0, sehingga nilai akhirnya adalah 0,69314. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi invers trigonometri dan hiperbolik. Pada bilangan kompleks, fungsi invers trigonometri ternyata bisa dituliskan dalam bentuk logaritma dan eksponensial. Kenapa begitu? Karena di analisa kompleks, bentuk eksponensial jauh lebih mudah untuk diolah. Sebagai contoh yang kita ambil, W sama dengan sin inverse Z. Artinya nilai Z adalah sinus dari W. Kalau kita tulis fungsi sinus dalam bentuk eksponensial, maka sin W sama dengan E pangkat imajiner W minus E pangkat min imajiner W dibagi 2i. Dari sini persamaan tersebut bisa kita susun kembali sampai akhirnya kita dapat bentuk sin inverse Z dalam bentuk logaritma, yaitu sin inverse Z sama dengan negatif imajiner ln dikalikan imajiner Z plus akar 1 min Z kuadrat. Dengan langkah yang sama, kita juga mendapatkan bentuk cos inverse Z dalam bentuk logaritma, dan tan inverse Z juga melibatkan logaritma kompleks. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah karena fungsi logaritma dalam bilangan kompleks punya banyak nilai, maka fungsi invers trigonometri juga tidak bernilai tunggal. Jadi saat menggunakan, kita harus hati-hati memilih cabang utama supaya hasilnya tetap konsisten. Baik, kita bahas untuk fungsi invers dan hiperbolik yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Yang sebelah kanan itu contoh invers dan hiperbolik. Kita bahas yang sebelah kiri dulu. Di sini tunjukkan turunan dari fungsi invers trigonometri, misalnya turunan dari sin inverse Z
cos inverse Z, dan tan inverse Z. Bentuk turunannya melibatkan akar dan pecahan yang asalnya langsung dari definisi fungsi inverse itu sendiri. Masih di bagian kiri, fungsi inversi terbalik dalam bentuk logaritma, contohnya sin inverse Z, cos inverse Z, dan tan inverse Z. Semua fungsi inverse hiperbolik ini dinyatakan menggunakan logaritma natural, karena dalam bilangan kompleks, pendekatan logaritma lebih mudah digunakan. Baik, kita akan bahas yang contoh inverse dan hiperbolik, di mana tinjauan bahwa D per dz tan inverse Z sama dengan 1/1 min Z kuadrat. Kita mulai dari bentuk logaritmanya. Dari tan inverse Z dalam analisa kompleks, tan inverse Z dapat dituliskan sebagai setengah I pangkat minus 1 dikali logaritma dari I plus Z dibagi I minus Z. Langkah berikutnya, karena bentuknya sudah berupa logaritma, maka kita bisa langsung menggunakan aturan turunan logaritma, bahwa turunan logaritma natural dari suatu fungsi adalah turunan fungsi di dalamnya dibagi fungsi itu sendiri. Jadi, turunan tan inverse Z dituliskan sebagai konstanta di depan, lalu dikalikan turunan dari logaritma tersebut. Kemudian, logaritma pecahan kita pisahkan menjadi selisih dua logaritma, yaitu logaritma dari I plus Z dikurangi logaritma dari I min Z. Setelah itu, kita turunkan masing-masing logaritma. Turunan ln I plus Z adalah 1 dibagi I plus Z. Turunan ln I min Z adalah 1 dibagi I min Z. Tetapi karena ada tanda minus di dalamnya, muncul tanda negatif tambahan. Jika kedua hasil turunan digabungkan, kita peroleh bentuk pecahan yang kemudian dapat disederhanakan. Setelah disederhanakan, seluruh konstanta saling menghilangkan sehingga hasil akhir yang menjadi 1 dibagi 1 dikurangi Z kuadrat. Perlu diperhatikan bahwa hasil ini tidak berlaku di titik cabang, yaitu saat Z sama dengan plus atau minus 1, karena pada titik tersebut menyebut menjadi nol. Baik, saya dan rekan saya, Francesca Felicitalis, demikian pemaparan materi yang kami sampaikan mengenai fungsi elementer dalam analisa kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.